Tim nasional Indonesia U23 sudah melakukan segala-galanya demi tiket lolos ke Olimpiade Paris. Sayangnya skuad Garuda gagal tampil dengan kekuatan penuh karena nggak diperkuat oleh Justin Hubner. Bek 20 tahun ini terpaksa kembali ke Cerezo, Osaka setelah masa izinnya selesai. Beruntung pasukan tanah air kemungkinan besar bisa menggunakan jasa Elkan Bagot yang saat ini sudah memasuki masa libur kompetisi. Selain itu ada Alfa Andra Dewangga yang memberikan kode seolah mendapatkan panggilan. Dengan komposisi baru ini, Garuda Indonesia diharapkan bisa memberikan perlawanan kepada Guinea. Timnas Indonesia harus berjuang lebih panjang demi mendapatkan tiket Olimpiade Paris. Skuad Garuda gagal memastikan diri usai hanya menempati posisi keempat terbaik Piala Asia U23 2024. Kita bahkan dikalahkan Irak pada perebutan ketiga dengan skor akhir 1-2. Pelatih Shin Tae-yong membeberkan alasan penurunan performa skuad asuhannya. Menurutnya semua pemain keletihan dan banyak yang mengalami burnout. Wajar karena Indonesia sudah menjalani 2 laga yang pertandingannya dimainkan selama 120 menit. Meskipun begitu, sang pelatih nggak mau menyerah begitu saja. Mantan pelatih Seongnam FC ini akan tetap berusaha di babak play-off untuk menggapai mimpi main di Olimpiade. Demi mewujudkan ambisi tersebut, Shin Tae-yong bakal menambah amunisi baru. Pemain-pemain yang dimaksud adalah Elkan Bagot hingga Alfa Andra Dewangga. Elkan Bagot sendiri dikabarkan sudah bisa membela skuad Garuda setelah kompetisi di Inggris telah selesai. Sebelumnya dia nggak mendapatkan izin dari klub yang meminjam jasanya, yakni Bristol Rovers. Selain Bagot, ada Alfa Andra Dewangga yang kemungkinan besar akan dipanggil. Sebelumnya bek PSIS Semarang ini kedapatan sedang mengurus administrasi di Kedutaan Besar Prancis di Indonesia. Laga play-off akan menjadi ujian berat bagi pasukan Garuda Muda. Sebab Guinea punya ambisi besar untuk bisa lolos ke putaran final Olimpiade. Kabar terbaru, Guinea diisukan memanggil mantan pemain Barcelona yakni Ilaix Moriba. Pengalaman dan kualitas Moriba sangat dibutuhkan untuk menambah kekuatan skuad. Namun gelandang yang membela Getafe ini masih belum pasti akan bermain pada 9 Mei nanti. Sebab Getafe dinilai nggak akan memberikan izin karena kompetisi Liga Spanyol masih berjalan. Tidak terjadi perubahan di posisi penjaga gawang. Pelatih Shin Tae-yong diprediksi masih akan menaruh kepercayaan penuh kepada Hernando Ari. Pemain Persebaya Surabaya ini harus memberikan pembuktian di laga nanti. Sebab Hernando mengalami penurunan performa dalam 3 laga terakhir dengan 6 kali bobol. Selain itu, penampilannya di laga menghadapi Irak sempat mendapatkan kritikan. Pemain 22 tahun ini dinilai sering membuat keputusan salah dengan maju meninju bola. Pertandingan nanti juga akan menjadi ajang untuk Hernando supaya mencuri hati Shin Tae-yong. Seperti diketahui, PSSI baru saja menuntaskan proses naturalisasi dari Martin Paes. Pemain keturunan Belanda ini kemungkinan sudah bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni. Itu artinya sang kiper terancam kehilangan tempatnya di skuad utama jika kurang serius di laga nanti. Di lini pertahanan, Shin Tae-yong harus mengakali krisis pemain kunci. Justin Hubner yang merupakan bek andalan coach Shin Tae-yong harus absen di laga play-off. Sang pemain harus kembali memperkuat Cerezo Osaka di J1 League. Kabar ini disampaikan langsung oleh Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia. Kehadiran Elkan Bagot bakal menambah kekuatan pertahanan Timnas Indonesia U23. Selain itu, sang pemain juga bakal menjadi tower penghalau umpan lambung pemain Guinea U23 yang terkenal tinggi-tinggi. Coach Shin Tae-yong diprediksi akan menurunkan Alfa Andra Dewangga dan Komang Teguh untuk menemani Elkan. Kombinasi ketiga pemain ini bakal menjadi pondasi pertahanan Garuda Muda. Di posisi bek sayap ada Rio Fahmi dan Pratama Arhan yang masih akan diandalkan. Kedua pemain ini sempat dikritik tajam saat Garuda Muda menghadapi Uzbekistan dan Irak. Namun orang tua Arhan merasa kritikan para netizen terlalu mengada-ada. Ibunda pemain Suwon FC ini memohon kepada netizen tanah air untuk berhenti menghujat anaknya. Sektor gelandang bakal dipercayakan Shin Tae-yong kepada Ivan Jenner dan Nathan Jo Aon. Kedua pemain ini punya permainan yang konsisten di Piala Asia U23. Sebut saja Ivar Jenner yang bertugas sebagai penghubung. Peran pentingnya sangat terasa saat Indonesia mengalahkan Korea Selatan. Saat itu Ivar Jenner berkontribusi dengan memberikan umpan panjang ciamik kepada Rafael Struijk. Kemudian sang pemain sempat melesatkan gol indah kala berhadapan dengan Irak.
sepakan datarnya ke pojok gawang tidak mampu dihalau oleh kiper Hussein Hassan. Kontribusi Nathan Joao di lini tengah juga tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Pemain keturunan Belanda ini selalu tampil memukau sejak dirinya ditempatkan di posisi gelandang. Pemain berusia 22 tahun ini sampai dipuji oleh netizen sebagai pemain terbaik Indonesia di Piala Asia U23. Dia dinilai sebagai pemain serba bisa karena ada di mana-mana, baik saat bertahan ataupun menyerang. Aksi terbaiknya diperlihatkan di perebutan tempat ketiga kontra Irak. Dia saat itu berhasil menggagalkan peluang dengan berlari di mulut gawang seperti seorang kiper. Rafael Struijk akan menjadi andalan timnas Indonesia untuk menembus pertahanan Guinea. Pemain Ado Den Haag ini merupakan kunci permainan penyerang Garuda Muda. Pergerakannya yang selalu berpindah-pindah seringkali merepotkan lawan. Kontribusi vitalnya juga begitu terasa saat Indonesia kehilangan Struijk di laga kontra Uzbekistan. Koordinasi lini depan terlihat kurang baik saat posisinya digantikan oleh Ramadan Sananta. Nantinya Struijk diharapkan bisa bermain dalam performa terbaiknya. Selain Struijk, lini serang Garuda Muda juga akan mengandalkan Witan Sulaiman. Pemain Bayangkara Presisi ini bakal ditempatkan di posisi winger kanan. Sejauh ini Witan menjawab kritikan dengan penampilan gigihnya. Salah satu aksi terbaiknya sempat diperlihatkan kala mengalahkan Jordania di fase grup. Di laga itu dia berkontribusi dengan sepasang gol dan juga assist cantiknya. AFC bahkan menyoroti proses gol Witan lewat Instagram resminya. AFC saat itu menyebut gol yang dicetak Witan dengan sebutan masterclass. Marcelino kemungkinan besar masih akan dipercaya meskipun sedang mendapatkan stigma negatif. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini dinilai terlalu egois di laga kontra Irak. Justinus Laksana selaku unit lokal bahkan mengkritik keras Marcelino. Coach Justin menyebut kalau Marcelino terlalu individual karena ingin menunjukkan skill kehebatannya. Meskipun telah mencetak 2 gol, Marcelino harus bisa bermain kooperatif dengan rekannya yang lain. Itulah ulasan prediksi starting line-up Indonesia untuk menghadapi Guinea. Bagaimana pendapatmu? Apakah Indonesia mampu merebut tiket Olimpiade Paris?